Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita masih belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur isi teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa saja? Ada tesis atau permasalahan, ada argumen, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Mari kita ingat kembali apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan pendapat atau opini seseorang dalam menanggapi isu atau permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, kita ingatkan kembali bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi suatu pendapat atau opini seseorang dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Itu ya. Jadi isinya ada fakta, opini, atau ada argumen-argumen yang diperkuat oleh bukti atau fakta. Namun ada juga di akhir setelah kita memaparkan isu atau permasalahan yang sedang dibicarakan, nah nanti di akhir paragraf ada rekomendasi atau penegasan ulang dari suatu masalah yang sedang dibahas. Langsung saja kita ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada apa saja? Yang pertama, ada adjektiva. Adjektiva itu apa? Yaitu kata sifat. Sebelumnya kita sudah belajar ya, apa itu verba, apa itu nomina. Kalau verba itu kata kerja, kalau nomina itu kata benda. Nah, ini kita belajar mengenai adjektiva, sedangkan adjektiva itu kata sifat. Contohnya, tinggi, serius, buruk, besar, lengkap, baik, dan indah. Jadi, menyatakan sesuatu kata yang maknanya itu berupa sifat. Lalu yang kedua ada afiksasi. Nah, afiksasi juga sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu imbuhan pada suatu kata dasar. Ini kita sudah bahas pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi sebelumnya. Nah, lalu ada kata perujukan. Apa itu kata perujukan? Yaitu kata yang menunjuk pada kata lain yang sebelumnya dijelaskan. Contohnya, tersebut, ini, itu, dia, beliau, di sana. Nah, itu kan maknanya itu menyebutkan suatu kata, namun kata itu sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi supaya tidak disebutkan kembali, jadi diganti dengan kata tersebut, ini, itu. Selanjutnya ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah ide pokok dari setiap paragraf. Sedangkan gagasan penjelas yaitu penjelasan atau pengembangan dari gagasan pokok. Jadi misalnya dalam suatu paragraf, kalimat utamanya apa atau gagasan pokoknya apa. Nah, nanti pada kalimat selanjutnya dijelaskan kembali oleh gagasan penjelas, lebih rinci, lebih jelasnya ya. Seperti itu. Lalu ada kalimat aktif transitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Yaitu suatu kalimat yang memiliki objek. Contohnya, bumi sedang menghadapi masalah lingkungan. Jadi, kalimat aktif transitif itu suatu kalimat yang memiliki suatu objek. Contohnya itu, bumi subjek sedang menghadapi predikat masalah lingkungan. Objek kan itu ada SPO, ada objeknya. Sedangkan kalimat aktif intransitif yaitu kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contohnya, masalah lingkungan merupakan masalah serius. Masalah lingkungan subjek merupakan predikat dan masalah serius itu merupakan pelengkap. Jadi tidak ada objeknya. Nah, kalau misalnya dalam kalimat itu tidak memiliki objek, itu namanya kalimat aktif intransitif. Sedangkan kalimat yang memiliki objek yaitu ada kalimat aktif transitif. Nah, ini ada contoh adjektiva dalam teks eksposisi. Bisa kita lihat paragrafnya. Ini salah satu paragraf mengenai teks eksposisi. Coba kalian baca. Nah, di sini ada kata yang sudah Ibu tebalkan, yaitu kata serius.
besar, meningkat. Nah, ini merupakan contoh dari adjektiva, yaitu kata sifat ya, yang menyatakan sifat. Nah, ini kan terdapat pada teks eksposisi. Lalu ada afiksasi. Nah, contoh afiksasi dalam teks eksposisi itu seperti apa? Ini ada paragraf mengenai teks eksposisi, ada kata yang diberi afiks atau imbuhan kan, contohnya menyimpulkan, disebabkan, pembangunan, memerhatikan, mempertimbangkan. Nah, ini ada kata-kata yang memiliki imbuhan atau afiksasi. Selanjutnya ada kata perujukan. Nah, coba kita lihat kata perujukan pada contoh teks eksposisi ini. Kalian lihat, bumi saat ini. Lalu, yang ditebalkan lagi, dari hal itu. Nah, itu menunjukkan apa? Coba kita lihat kalimat sebelumnya. Tuh, nah, masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, nah hal itu menunjukkan yang tadi disebutkan, yaitu 6 masalah lingkungan. Lalu ada juga ini, saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tersebutnya itu menunjukkan pada permasalahan lingkungan. Lalu ada gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Ini contohnya ya, kalimat yang diwarnai warna merah itu merupakan gagasan pokok. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, berarti ini merupakan kalimat pokoknya yang akan dibahas pada suatu paragraf ini. Nah, dikembangkan lagi atau dijelaskan lagi oleh gagasan penjelas. Jadi yang warna hijau ini merupakan gagasan penjelas. Jadi harus berkaitan dengan gagasan pokok. Karena sedang membahas tentang masalah lingkungan yang serius, dirinci lagi atau diperjelas lagi masalah lingkungannya apa saja disebutkan seperti itu. Lalu apa saja kerusakannya, itu merupakan gagasan penjelas. Ya, ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kalau gagasan pokok itu ide pokok atau kalimat pokok tentang kalimat utamanya apa. Nah, sedangkan gagasan penjelas itu merupakan penjelasan dari kalimat pokok lebih jelas lagi. Selanjutnya ada kalimat verbal transitif. Nah, contohnya ini ada pada salah satu kalimat dalam teks eksposisi yang tadi kita contohkan ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Bumi saat ini, subjek, sedang menghadapi predikat, berbagai masalah lingkungan objek yang serius, keterangan. Di sini kalimatnya memiliki objek, jadi disebutnya verba transitif. Nah, lalu selanjutnya kalimat verba intransitif itu kalimat yang tidak memiliki objek. Contohnya ini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius. Masalah lingkungan subjek merupakan predikat, masalah serius pelengkap. Di sini kan adanya pelengkap tapi bukan objek, karena di sini tidak ada objek, hanya ada subjek dan predikat. Maka itu termasuk kalimat verba intransitif. Ingat ya, kalau transitif berarti ada objek. Kalau intransitif, berarti tidak ada objek. Nah, selanjutnya teks eksposisi ini bersifat ilmiah. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang baik yaitu apa saja? Pertama, menggunakan ragam bahasa baku dan efektif. Bahasa baku itu maksudnya kosakata bahasanya sesuai dengan KBBI, jadi tidak menggunakan bahasa yang tidak baku, tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang kurang resmi. Lalu efektif itu berarti tepat dan memiliki hasil yang sesuai sasaran. Jadi apa yang kita sampaikan pada teks eksposisi itu ya efektif, tepat, dan memang sesuai apa yang ingin disampaikan, tidak kemana-mana.
Lalu kata-katanya bersifat lugas atau denotatif. Maksudnya itu kata-katanya tidak berbelit-belit, apa adanya dan bersifat objektif ya. Lalu paragrafnya kohesi dan koherensi. Maksudnya apa? Jadi paragrafnya itu setiap kalimatnya dalam suatu paragraf padu, utuh, dan kerapian suatu wacana atau paragraf. Ini tipe ya, maksudnya kerapian, kepaduan, keutuhan, dan kerapian suatu wacana atau paragraf. Jadi paragrafnya itu dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu harus saling berkaitan, padu. Lalu utuh itu maksudnya setelah kita membuat suatu paragraf, nah paragraf itu maknanya pun memang satu makna atau satu pembahasan, sehingga menghasilkan suatu paragraf yang rapi karena kalimatnya padu, utuh, saling berkaitan. Kalau misalnya sedang membahas tentang masalah lingkungan, berarti antar kalimatnya pun masih berkaitan dengan masalah lingkungan. Terus tidak lupa supaya tidak monoton itu kan suka ada konjungsi, misalnya oleh karena itu, sehingga kan supaya kalimatnya itu lebih jelas maknanya, lebih padu, lebih utuh, dan rapi. Lalu dalam teks eksposisi ini selalu ada fakta dan opini. Fakta itu suatu kenyataan, bukti, jadi ketepatan. Sifatnya fakta. Contohnya kayak misalnya undang-undang itu kan jelas, fakta ada dalam undang-undang. Atau seperti tanggal, waktu itu kan jelas. Nah, sedangkan opini itu suatu pendapat logis atau pemikiran. Karena opini itu pendapat, biasanya bukan suatu hal yang baku. Jadi seperti pendapat yang menurut narasumber misalnya, atau si A menyimpulkan atau si A mengatakan, seperti itu ya. Jadi berupa pendapat atau opini atau jadi inilah yang harus diperhatikan dalam teks eksposisi. Apa yang menjadi teks eksposisi yang baik? Selain kita harus memperhatikan struktur isi teksnya, kita juga harus memperhatikan ciri kebahasaannya, dan kita juga harus menulis teks eksposisi dengan baik ya. Jadi itulah pemaparan materi pada hari ini mengenai kaidah kebahasan teks eksposisi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menanggapi, silakan bisa di WA group atau personal atau diskusi pada Google Classroom, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.